Hai Mbak Wati, halo. Mbak Wati ini kan pernah menjadi penerima beasiswa AAS atau Australian Award. Bisa dong Mbak Wati ceritain backgroundnya Mbak Wati waktu itu kuliahnya di mana gitu. Ya. Hai, semuanya. Ya, saya Wati ya. Saya mengambil master 2 tahun, 2 tahun master. Jadi 2016, kuliahnya tuh mulai 2016 sampai 2017 Desember. Iya. Prosesnya cukup panjang. Dan saya mencobanya udah ke-4 loh. Ini saya nyoba sampai 4 kali. Bener diet banget ya. Iya nih saya nyoba sampai 4 kali. Kenapa saya nyobanya sampai 4 kali untuk AAS? Yang lainnya saya coba juga, tapi nggak sampai yang segininya ya. Maksudnya nggak sampai yang kayaknya ini banget, niat banget gitu kan. Karena itu. Karena saya udah riset nih, saya maksudnya udah cari-cari gitu beasiswa mana yang menurut saya lebih cocok. Saya milih AS tuh sebenarnya karena beberapa alasan lah gitu ya. Kayak misalnya paketnya lengkap. Paketnya lengkap tuh dalam arti dapat living cost, coba bayangin. Living cost dapat untuk biaya untuk membeli peralatan kuliah seperti laptop juga dapat. Oh iya. Terus tiket udah otomatis dapet ya. Terus juga biaya kuliah dapat, dan saya nggak ngurusin biaya kuliah. Jadi saya nggak perlu capek-capek ngurus langsung ke uninya gitu, ke sekolahnya. Semuanya diurusin sama AAS. Iya. Saya udah ngeliat paketnya, wah ini lengkap banget nih ya, jarang-jarang kan beasiswa yang lengkap kayak gini. Jadi saya niat banget dapetinnya. 1 kali gagal, 2 kali gagal, ayo coba lagi, 3 kali gagal. Wow, Yang persisten keempat banget tuh ya. males. Keempat sebenarnya udah saya nyoba yang lain juga gagal. Biasanya gagalnya banyak kan wawancara ya. Yang keempat ini saya pikir terakhir nih, dapet nggak dapet ini udah stop. Udah cukup. Ternyata saya dapet gitu ya. Dan di antara alasan-alasan itu kenapa saya milih AS itu juga karena AS menyediakan program orientasi, di mana di program orientasinya itu kita tuh diajarin mengenal budaya sana, terus sistem pendidikan di sana, terus dan kita juga diajarin lagi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan nilai bagus di IELTS. Karena kan mereka programnya itu nggak berdasarkan nilai IELTS. Jadi masuk ke sana tuh nggak berdasarkan nilai IELTS yang tinggi atau TOEFL yang tinggi, nggak kayak, ya saya nggak mau bandingin yang lain. Cuma kenapa saya milih AS juga karena Australia itu kan negara berbahasa Inggris yang nggak terlalu jauh gitu ya dari Indonesia kan, paling 6-7 jam yang Sydney ya, kalau saya tujuannya Sydney kan. Itu nggak terlalu jauh dibanding kalau kita misalnya milihnya Eropa, Amerika, itu kan jauh juga ya. Kalau mau pulang, waduh. Kalau ada waktu untuk pulang atau ada keperluan apa kan juga ya, atau enggak ya, pokoknya Australia itu sedang-sedang lah lokasi, nggak terlalu jauh gitu ya. Negaranya juga berbahasa Inggris, bukan Inggris as second language ya kan. Nah, terus saya sih udah itu juga sih cari-cari di internet. Kelihatannya negaranya cantik juga. Jadi gue pikir, wah jalan-jalan bisa juga nih di situ gitu kan. Ya pada dasarnya itu sih yang kenapa saya milih AS. Mbak Wati, aku kepo deh kalau misalkan bertemu dengan jodoh gitu kan di Australia, di tengah-tengah kuliah AAS, itu tuh boleh nggak sih kebijakannya? Misalnya mau abis kuliah nih mau menikah gitu kan, terus ya mau lanjut ke Australia, itu tuh boleh nggak sih? Apa
pulang dulu gitu ke Indonesia? Kalau menurut peraturannya harus balik ke Indonesia dan stay 2 tahun di Indonesia. Menurut saya kalau untuk menikah dengan orang asingnya kayaknya sih ya boleh-boleh aja, asal harus balik ke, kan itu ini ya nggak bisa dilarang. Cuma harus balik ke Indonesia dan tinggal di Indonesia 2 tahun. Setelah tinggal di Indonesia 2 tahun bahkan boleh apply untuk misalnya melanjut S3 atau untuk kesana untuk tujuan lain boleh gitu. Pokoknya syaratnya harus balik dan tinggal di Indonesia 2 tahun. Itu aja sih, nggak yang lain-lain. Dan setelah ada itu jenis terserah ya, mau VR, terserah. Karena kan memang harus berkontribusi ya, namanya juga beasiswa pemerintah. Pemerintah ke pemerintah, government to government, jadinya ya harus ada kontribusi. Iya,